Yang Tuan Kenzo. Bab 004. Raya memutuskan kembali ke kamarnya setelah membenarkan letak selimut Kenzo yang sempat tersingkap saat dia tadi turun dari atas kasur. Lagi-lagi Raya hanya bisa meneguk ludahnya ketika melihat dada bidang Kenzo yang semalam dia peluk dan elus itu. Ah, pikiran Raya sekarang menjadi tidak polos lagi kan, gara-gara tuannya ini yang suka sekali membuatnya jadi tahu dan paham soal begituan. Aak, kenapa aku jadi kepikiran terus? Raya menepuk pipinya pelan untuk menyadarkan diri dari khayalan indahnya. Ingat Raya, jangan sampai tergoda apalagi jatuh cinta. Gadis itu memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan diri. Raya melepaskan seluruh pakaiannya dan menyalakan keran untuk menghidupkan sowe. Lalu mengambil sabun dan puff untuk dia gosokkan ke seluruh tubuh. Oh ya, aku harus ngomong sama Tuan Ken kalau aku ingin menjenguk ibu. Nanti setelah ini aku sekalian ngomong sama Tuan, gumam Rhea mengingat jika dia tidak bisa menghubungi adiknya untuk menanyakan keadaan sang ibu yang sudah melakukan operasi. Setelah beberapa saat, akhirnya Rhea selesai membersihkan diri dan keluar dari dalam kamar mandi. Saat Rhea menghadap cermin, matanya fokus pada leher bawah karena ada noda merah di sana. Rhea menggosok warna itu tapi tetap tidak hilang bahkan tambah memerah. Aak, Tuan Ken. Kenzo sudah rapi dengan setelan rumahan yang disiapkan oleh Rhea. Pria itu memang tidak masuk ke kantor karena keadaannya yang masih belum stabil. Rhea sejak tadi cemberut dan tidak mau menatap ke arah Kenzo. Melihat tingkah pelayan pribadinya itu, membuat Kenzo penasaran. Kenapa? Apa tidurnya tidak nyenyak? Tanya Kenzo saat Rhea membereskan baju-baju kotornya dan akan diserahkan ke bagian petugas pencuci pakaian. Tidak Tuan, jawab Rhea singkat. Kenzo mengerutkan keningnya, lagi-lagi Rhea cuek sama dia. Kok kamu kelihatan marah gitu? Kamu marah sama aku? Tanya Kenzo akhirnya. Rhea menutup-tutup keranjang itu dan langsung berbalik menatap Tuan Ken dengan tatapan memicing. Tuan, apa yang Anda lakukan semalam? Kenapa leher saya merah-merah? Tunjuk Rhea ke arah lehernya. Kenzo mengamati leher Rhea dan ternyata benar, bagian yang dia hisap semalam menimbulkan bekas merah. Oh, itu tadi malam ada serangga yang akan gigit leher kamu, lalu aku suruh pergi serangganya dengan cara kutepis. 2. Pelan karena tidak mau kamu terbangun. Dan seharusnya kamu berterima kasih padaku karena berhasil mengusirnya, jawab Kenzo mengarang cerita. Dan apa tanggapan Rhea? Dia percaya dengan cerita ngawur Kenzo. Rhea mengangguk dan akhirnya bisa tersenyum kembali. Haduh Kenzo, kenapa kamu mengelabui Rhea dengan kebohongan yang tidak masuk akal? Tuan, bolehkah saya izin pulang? Saya ingin bertemu dengan ibu saya. Soalnya nomor adik saya tidak bisa dihubungi, saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan beliau setelah operasi. Izin Rhea. Mendengar hal itu Kenzo berjalan mendekat, menepis jarak di antara mereka. Rhea menunduk, tidak berani menatap Kenzo yang sepertinya tengah menatapnya tajam. Aku akan meminta Kelvin menghubungi adikmu agar kamu bisa mengetahui kondisi ibumu, tapi kalau izin untuk pulang, tidak bisa. Kami di sini belum lama, dan peraturan rumah ini tidak boleh pulang selama setahun penuh, dan baru boleh mengambil cuti untuk pulang kampung itu pun harus gantian dengan pelayan yang lain, mengerti? Apa Lucy tidak memberitahumu? Rhea meremas ujung bajunya, dia merasa takut dengan Tuan Ken, karena memang peraturan di rumah ini seperti itu. Padahal Rhea merasa jika dirinya lebih istimewa dari para pelayan lain, sehingga pasti Tuan Ken akan memberikan keringanan untuk masalah liburan. Namun nyatanya, lagi-lagi Rhea harus dihadapkan dengan kenyataan jika dia terap sama saja, dia bukan orang kaya yang bisa mengatur hidupnya. Rhea harus sadar jika dia hanyalah orang miskin yang menggantung hidupnya pada Tuan Kenzo. Melihat Rhea yang masih menunduk membuat Kenzo menghela nafas, sejujurnya dia tidak tega melihat Rhea seperti ini.
Tapi Kenzo tidak mau ditinggalkan oleh Rhea dalam waktu yang lama. Sudah, nanti Kelvin yang akan membantumu untuk menghubungi adikmu. Aku yakin ibumu pasti baik-baik saja. Setelah mengucapkan hal itu Kenzo masuk ke dalam ruang kerjanya yang dihubungkan oleh pintu yang berada di dalam kamarnya. Rhea mengusap sudut matanya yang berai, seharusnya dia tidak meminta lebih, dan yakin jika ibunya pasti baik-baik saja. Seharusnya dia bersyukur Tuan Ken telah membiayai seluruh biaya operasi dan pengobatan sang ibu. Seharusnya kamu bersyukur Rhea. Percayalah pada Tuan Ken, karena dia pasti akan memberikan yang terbaik seperti apa yang telah ia janjikan. Gumam wanita itu dalam hati. Kemudian Rhea melangkah berjalan keluar dari dalam kamar itu. 3. Kenzo menatap Kelvin yang kini tengah membicarakan jadwalnya. Ada salah satu jadwal pertemuan 2 hari lagi dengan seorang wanita yang bernama Larasati Anjani. Tunggu. Kenapa ada nama itu di jadwal meeting? Aku sama sekali tidak menyetujui hal tersebut. Cek, Kelvin. Batalkan janjiku dengan wanita itu. Tapi Tuan, kita sudah mengatur semuanya selama seminggu ini, dan bukankah Anda kemarin sudah menyetujui sedule ini? Kenzo memijit keningnya, aku tidak tahu kalau Larasati itu adalah wanita yang sama dengan masa laluku. Semalam aku sudah bertemu dengannya, dan aku tidak akan bekerja sama dengannya, ujar Kenzo. Kelvin meneguk ludahnya, membatalkan perjanjian penting seperti ini tentu tidak mudah, apalagi semuanya telah disepakati bersama. Kelvin menang tahu bagaimana kisah Tuan Ken dengan wanita yang bernama Larasati Anjani itu, tapi Kelvin mengira jika tuannya itu sudah tahu dan Kelvin membiarkannya saja. Namun sepertinya Tuan Ken belum tahu siapa Larasati Anjani yang ini. Kelvin bahkan sempat menduga jika tuannya merenang ingin bertemu dengan cinta masa lalunya. Tapi Tuan, tidak ada tetapian, aku sudah malas bertemu dengan pengkhianat seperti dia. Dengan seenaknya pergi meninggalkanku hanya demi pria lain, bahkan mereka menikah. Lalu, apakah sekarang dia dengan begitu mudahnya meminta bantuanku? Aku tidak mau Kelvin. Ya, Kenzo memang sempat mencari tahu keberadaan Anjani waktu itu. Kenyataannya mengetahui Anjani menikah dengan pria lain membuat Kenzo benar-benar mati rasa. Dan sekarang setelah bertahun-tahun wanita itu datang kembali padanya. Kenzo sudah terlanjur muak. Jadi, apakah Tuan akan mencampurkan masalah pribadi dengan pekerjaan? Pertanyaan Kelvin menohok hatinya. Benar apa yang dikatakan oleh Kelvin, seharusnya Kenzo tidak boleh mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Kalau untuk dia, jawabannya iya karena dia bisa membuat traumaku muncul kembali. Jawab Kenzo hanya dalam hati. Tapi, aku sudah bertemu dengannya dan menolak kerja sama itu, sekarang cari tahu nomor adiknya Rhea, dia kehilangan kontak adiknya itu, apa anak buahmu masih memantaunya? Tanya Kenzo mengalihkan perhatian Kelvin. Kelvin menghela nafas, sepertinya dia memang tidak bisa memaksa Tuan Kenzo untuk menarik ucapannya. 4. Mereka sudah melaporkan untuk hari ini, Nona Mea dan Nyonya Alfi sekarang sudah kembali ke rumah, sepertinya Nona Mea kehilangan ponselnya, jadi dia tidak bisa dihubungkan, lapor Kelvin. Kenzo mengangguk, dia juga baru tahu kalau Mea kebaikan ponsel. Pantas saja Rhea khawatir. 2. Baiklah, hari ini aku akan mengunjungi rumah Bu Alfi bersama Rhea, siapkan mobil, ujar Kenzo, membuat Kelvin tercengang. Tentu saja tuannya ini memang orang yang peduli dengan orang lain yang sedang dalam kesusahan meskipun terkadang Kenzo melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Namun baru kali ini Kelvin melihat tuannya itu bukan hanya peduli, tapi dia terlihat begitu tertarik kepada Rhea. Baru kali ini Kenzo sampai mau mengantarkan pelayannya pulang hanya demi melihat ibunya yang baru saja operasi. Baik Tuan, jawab Kelvin menunduk, kemudian dia menyalakan earphone untuk memberikan perintah terhadap anak buahnya guna menyiapkan mobil untuk Tuan Ken. Sedangkan Kenzo sendiri langsung keluar dari ruang kerjanya dan berjalan menuju kamar Rhea.
Tok, tok, tok. Rea yang saat itu tengah melipat bajunya menghentikan kegiatannya itu dan berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Tuan, ada apa? Kenapa tidak menghubungi saya lewat intercom? Tanya Rea terkejut saat melihat Kenzo ada di hadapannya. Bukankah Tuan Ken bisa memanggilnya lewat intercom kalau memang membutuhkannya? Ganti bajumu dengan yang kubelikan kemarin, dan ikut aku. Ujar Kenzo. Loh, kemana Tuan? Cek, banyak tanya. Cepat sana ganti baju, akan aku tunggu di kamar. Baik Tuan, jawab Rea. Kenzo menutup pintu kamar Rea, berbalik dan berjalan ke arah kamarnya. Kedua sudut bibirnya tertarik ke atas membentuk simpul. Entah kenapa hatinya merasa senang, sudah sangat lama Kenzo tidak merasakan perasaan ini. Rea segera mengambil baju yang dibelikan oleh Kenzo dan masuk ke dalam kamar mandi. Rea tidak tahu kemana Kenzo akan membawanya, tapi yang jelas dia harus cepat berdandan agar tidak diomeli oleh tuannya itu. 15 menit kemudian, Rea keluar dari dalam kamar dan berjalan cepat menuju kamar Kenzo. Tok, tok, tok. Tuan, saya sudah siap. Seru Rea. Tidak membutuhkan waktu lama, Kenzo langsung membuka pintu kamarnya. Ayo Tuan, kita akan kemana? Tanya Rea antusias. 5. Entah kenapa Kenzo merasa berdebar ketika dekat dengan Rea, dia selalu suka jika berada di dekat pelayan pribadinya itu. Apalagi sekarang Rea terlihat berbeda dengan pakaian yang dibelikan oleh Kenzo. Bahkan Rea memakai pemerah di bibirnya. Cantik. Biasanya Rea hanya memakai seragam pelayan dan tidak pernah memakai make up. Dari dulu Rea memang jarang make up kalau tidak pergi ke acara pesta, itu pun hanya natural. Tapi entah sejak kapan gadis itu sudah belajar make up saat di tempat kerjanya ini. Ayo Tuan, kita akan kemana? Kita akan bertemu dengan Ibu Alfi dan Mea, jawab Kenzo tersenyum. Rea menutup mulutnya tidak percaya, sungguh saat ini dia ingin menangis saja. Tiba-tiba Rea memeluk Kenzo dengan derai air mata. Terima kasih Tuan, terima kasih. 6. Rea menghapus air matanya, dia merasa begitu senang ketika Kenzo mengatakan jika mereka akan menjenguk Elbu dan Mea. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kampung halaman Rea hari itu juga. Sungguh tidak pernah Rea bayangkan jika Kenzo akan sebaik ini padanya. Padahal tadinya dia sudah melepaskan harapan akan bertemu dengan ibu dan adiknya di kampung. Ponsel adikmu hilang. Jadi dia tidak bisa dihubungi, ujar Kenzo. Rea menoleh dengan tatapan terkejut, oh, jadi ponsel Mea hilang. Pantas saja padahal saya sudah sangat khawatir, gumam Rea merasa bersyukur karena ternyata tidak ada hal buruk yang terjadi. Nanti kalau sudah ketemu aku akan memberikannya penghasilan baru mungkin dia tidak bisa menghubungi karena tidak memiliki nomormu juga atau dia tidak hafal, ujar Kenzo. 3. Terima kasih Tuan, ternyata Tuan memang sangat baik padahal sebelumnya saya sempat berpikiran buruk tentang Tuan, ups. Rea langsung menutup mulutnya dengan tangan, dia merutuki kebodohannya karena bicara keceplosan. Sedangkan Kenzo langsung menoleh dan menatap Rea tajam. Apa kamu mengira aku sejahat itu? Meskipun aku memang kejam tapi aku memiliki perasaan, Kenzo membuang muk kesal. Rea menunduk takut, tangannya meremas ujung bajunya, maaf Tuan, tadi saya sempat berpikir karena Tuan tidak memperbolehkan saya pulang, padahal kan kondisi keluarga saya sedang tidak baik-baik saja, ibu saya baru saja operasi dan tiba-tiba nomor adik saya tidak bisa dihubungi, ujar Rea tidak enak hati. Kalau aku tiba-tiba mengizinkanmu pulang, bahkan kamu baru 2 bulan bekerja di tempatku yang ada kamu akan menjadi bahan gunjingan para pelayan yang lain, karena memang peraturan di rumah itu sangat ketat, mereka bisa berlibur setelah setahun bekerja, itu pun harus bergantian tidak boleh berlibur bersama ujar Kenzo menjelaskan. Lihat Tuan, maaf jawab Rea.
Kamu tidak tahu kalau aku ini sebenarnya orang yang tidak tegaan, tapi itu untuk orang tertentu saja, lirih Kenzo. Apa tuan? Tidak ada. Saat ini keduanya sedang berada di perjalanan menuju kampung halaman Rea, membutuhkan waktu hampir 4 jam perjalanan untuk sampai di sana dengan Kelvin yang menyetir dan juga satu orang bodyguard anak buah Kelvin yang duduk di samping kemudi. Sedangkan Rea dan Kenzo duduk di kursi belakang. Sejak tadi Kelvin mengamati interaksi antara Rea dan Kenzo, dia itu merasa jika sikap majikannya terlihat berbeda terhadap pelayannya satu ini. Kenzo memang orang yang baik dan juga suka menolong, dia selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang 7. Membutuhkan, tapi biasanya tanpa sepengetahuan orang yang dibantu. Tapi lihatlah dengan Rea, Kenzo sampai mau mengantarkan Rea pulang ke kampung halamannya yang jaraknya sangat jauh dari kota. Kelvin merasa jika Rea memang berbeda dengan yang lain, wanita itu begitu polos dan lugu, dan hal itu bisa membuat Kenzo langsung tertarik padanya. Kelvin tahu itu dan dia berharap jika Rea yang bisa menjadi bagian keluarga Kenzo Dimitri. Sejak dulu Kenzo memang sudah kehilangan kasih sayang dari orang-orang yang dia sayangi karena ditinggalkan dengan cara yang amat tragis. Bahkan setelah ditinggalkan oleh Larasati Anjani yang tiba-tiba pergi begitu saja tanpa pamitan, bisa merubah Kenzo menjadi pria yang mati rasa terhadap lawan jenis. Harapan Kelvin adalah Rea bisa menjadi orang yang menghangatkan kembali hati seorang Kenzo Dimitri dan memberikan kasih sayang yang Kenzo butuhkan. Kalau mengantuk tidurlah, perjalanan masih beberapa jam lagi, ujar Kenzo saat melihat Rea yang sejak tadi menguap. Tidak tega, akhirnya Kenzo menarik Rea ke dalam pelukannya dan meletakkan kepala Rea di dada bidang Kenzo. Tidur, nanti kalau sudah sampai, aku bangunkan. 8. Seorang wanita yang masih terlihat cantik walaupun usianya sudah di atas 30 tahun itu menyuapi putrinya yang berusia 9 tahun itu. Larasati Anjani menatap sedih putrinya dengan kondisi Isabel yang menderita leukemia. Air mata wanita itu terkandung menggenang dan hampir meluncur ketika mengingat bagaimana perjuangan Isabel yang sejak kecil sudah mendekati penyakit mematikan itu. Anjani selalu sabar merawat putrinya, walau terkadang dia juga merasa lelah karena hanya hidup sebatang kara. Kondisi keuangannya semakin sulit dan harta yang ditinggalkan oleh suaminya juga hampir habis. Anjani sekarang hanya hidup berdua dengan putrinya, suaminya meninggal setahun yang lalu karena penyakit kanker. Kedua orang tuanya sudah meninggal lama, begitupun kedua orang tua Farel, suami Anjani yang menikahinya 10 tahun yang lalu karena hamil duluan. Ya, sebenarnya Anjani meninggalkan Kenzo bukan karena masalah penyakit pria itu yang dulu mengidap penyakit depresi akut. Tapi karena Anjani telah hamil anak dari sahabat kuliahnya. Anjani tahu jika itu anak Farel karena selama bersama Kenzo, laki-laki itu menggunakan pengaman. Maka dari itu, Anjani memilih Farel yang mau bertanggung jawab dengan kehamilannya dan meninggalkan Kenzo di saat lelaki itu tengah terpuruk karena kematian ayahnya. Ma, Abel mau main ke plaza, boleh, kan? Anjani mengelus rambut putrinya yang semakin pendek itu. Lia sayang, besok kita ke plaza, sekarang Abel makan dulu ya. Isabel menggeleng pelan. Abel mau sekarang ke plazanya, ujar gadis kecil itu cemberut. Sebenarnya Anjani tidak ingin Isabel pergi kemana-mana dulu, mengingat bagaimana kondisinya yang belum lama ini drop dan harus menginap di rumah sakit selama 5 hari. Besok ya sayang, ini sudah sore, sebentar lagi malam, besok mama janji bakal nemenin Abel ke plaza, janji deh, Anjani menyodorkan kelingkingnya pada Isabel dan anak itu langsung menyambutnya. Janji ya, Ma. Lia sayang, sekarang malam dulu, ini kamu udah telat makan siangnya, ujar Anjani. Akhirnya Isabel mau membuka mulutnya dan itu membuat Anjani lega. Nak, Mama akan berusaha agar kamu mendapatkan donor sumsum tulang belakang, biar bagaimanapun Mama akan melakukan apapun untuk kesembuhanmu, batin Anjani. 4.
Kesempatannya hanya bekerja sama dengan Kenzo, lusa dia akan melakukan pertemuan resmi dengan pihak Benedict Corporation. Anjani berharap banyak jika Kenzo akan mau menolongnya. Rhea membuka matanya dan melihat sekeliling, ternyata dia masih berada di dalam mobil. Memang kampung. 9. Halamannya sangat jauh, bahkan ketika Rhea sudah tidur nyenyak saja mereka belum sampai. Sudah bangun? Tanya Kenzo yang merasakan pergerakan Rhea. Lihat Tuan, apa tidur saya lelap sekali ya, Tuan pegal tidak? Tanya Rhea. Karena sejak terlelap sampai bangun dia berada di pelukan Kenzo. Lumayan, nanti ganti kamu yang mijitin, jawab Kenzo menatap depan. Lihat Tuan, Anda tenang saja, pasti akan saya pijit, Rhea menekan lehernya yang terasa pegal. Tapi tiba-tiba ada sebuah tangan yang ikut memijitnya. Tuan. Tidak usah, saya bisa sendiri, tolak Rhea tidak enak. Kenzo malah mau memijit lehernya yang memang pegal-pegal. Gimana kamu mau mijitin saya kalau kamu saja pegal-pegal? Sudah diam dulu, akhirnya Rhea menurut. Dia merasakan jantungnya berdebar, sungguh perlakuan Kenzo benar-benar membuatnya salah paham. Gimana? Enak kan pijatanku? Rhea mengangguk saja, meski sebenarnya agak tidak berasa karena Kenzo menyentuhnya dengan lembut, bukan seperti memijat. Sepertinya kita sudah hampir sampai, Tuan. Pekik Rhea ketika melihat tanda papan masuk ke desanya. Benarkah? Kelvin, apa kita akan segera sampai? Tanya Kenzo pada Kelvin yang sejak tadi menyetir. Kelvin melihat alat GPS yang ada di depannya. Masih 1 jam lagi, Tuan, jawab Kelvin. Itu masih lama, kita berhenti makan dulu, nanti sampai di kampung halaman Rhea pasti juga sudah sore, ujar Kenzo. Akhirnya Kelvin membelokkan mobilnya ke sebuah kafe yang berada pinggir jalan raya. Rhea dan Kenzo turun disusul oleh Kelvin dan anak buahnya yang bernama Eddie. Ini kafe tempat saya kerja dulu, Tuan, tapi saya dipecat karena istri pemiliknya cemburu pada saya, bisik Rhea di telinga. Kenzo, benarkah? Hanya karena itu? Rhea mengangguk. Saya dulu sering gonta-ganti pekerjaan karena sering dipecat, tapi di kafetaria ini yang terakhir kali sebelum saya bekerja dengan Anda, Tuan. Kenzo mengangguk dan menarik tangan Rhea untuk digenggam. Kenzo menyadari jika pesona Rhea memang sangat luar biasa. Bukan hanya cantik parasnya tapi Rhea juga cantik hatinya. Maka dari itu Kenzo juga percaya jika banyak para istri yang merasa cemburu ketika para suaminya menatap memuja terhadap gadis itu. Sebenarnya Rhea merasa tidak enak dengan perlakuan Kenzo yang menggenggam tangannya, tapi kalau dia melawan pasti tidak mungkin, jadi dia diam saja. Tuan, kita cari restoran lain saja ya, saya malas ketemu sama orang-orangnya, dulu banyak yang tidak suka sama saya. Rhea menghentikan langkahnya. 10. Masih ingat dengan jelas bagaimana para pelayan wanita selalu menatapnya dengan sengit, makanya Rhea hanya mau berteman dengan pelayan laki-laki. Kenzo mengerutkan dahinya, tenang aja, ada aku, kamu nggak bakal diapa-apain sama mereka. Toh ada Kelvin dan Eddie juga, ucap Kenzo. Akhirnya Rhea pasrah dan mengikuti Kenzo masuk ke dalam. Pemandangan pertama kali yang Rhea lihat adalah Sin yang menyambutnya ramah. Selamat siang, selamat datang, sapa Sin ramah dan sedikit membungkuk. Sin, Rhea. Loh, kamu mau makan di sini, sama siapa? Tanya Sin saat melihat tangan Rhea digandeng oleh seorang pria yang terlihat bukan seperti pria biasa. Sama Tuan Ken, Tuan Kelvin dan bodyguard Tuan Ken, jawab Rhea jujur. Silahkan Tuan, ada tempat VIP di kafe ini, apakah Anda berminat? Tanya Sin pada Kenzo. Kenzo menatap Rhea, seakan bertanya apakah Rhea mau makan di VIP atau di tempat biasa. Jika orang lain yang melihat pasti mereka akan salah paham dan mengira jika mereka adalah pasangan kekasih.
Di tempat biasa saja Tuan, jawab Rea. Akhirnya Shin mengarahkan ke tempat yang sesuai dengan mereka yang terlihat seperti orang kaya. Rea, Kenzo dan kedua orang kepercayaan Kenzo duduk di meja yang dikhususkan untuk 4 orang itu. Rea, kamu kemana aja? Seru seorang pelayan laki-laki saat meladeni mereka. Dio. Rea berdiri dan bersalaman dengan mantan sahabatnya di kafe itu. Aku senang sekali bisa lihat kamu lagi. Dio akan memeluk Rea tapi langsung ditahan oleh Kenzo. Aku mau makan di sini, bukan untuk acara kangen-kangenan. Ujar Kenzo ketus. Dia tidak senang karena sejak tadi para lelaki di tempat itu menyapa Rea dengan wajah berbinar. Maaf, Dio, aku harus makan, ada Tuan. Aku tunangannya, jadi jangan ganggu tunangan saya. 5. 11. Rea menatap bingung ke arah tuannya yang sejak tadi hanya cemberut saja. Rea tidak tahu kenapa Tuan Kenzo bersikap seperti itu. Setelah acara makan tadi akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, tapi ada perasaan yang mengganjal di hati Rea. Rasanya Tuan Kenzo menjadi semakin pendiam dan auranya terlihat menakutkan. Rea sejak tadi gelisah dan ingin tahu apa yang terjadi dengan Tuan Ken. Akhirnya setelah berdiam cukup lama dan situasi yang tiba-tiba berubah jadi sangat canggung, Rea memberanikan diri bertanya pada Kenzo. Tuan, kenapa Anda sejak dari restoran tadi hanya diam saja, apakah Tuan sakit? Tanya Rea yang kini sudah sepenuhnya menghadap ke arah Kenzo. Kelvin yang mendengar pertanyaan Rea hampir saja menyemburkan tawanya. Ternyata Rea memang sangat tidak peka, wanita itu terlalu lugu dan polos sehingga tidak mengetahui jika suasana hati Tuan Kenzo menjadi buruk karena cemburu. Kenzo masih diam, dia malah berpura-pura sibuk dengan gawainya, dan itu tentu saja membuat Rea semakin jika suasana hati tuannya itu sedang buruk. Sedangkan Kenzo sendiri entah mengapa dia sejak tadi memang merasa sedikit marah terhadap pelayan pribadinya itu. Kenzo tidak tahu apa penyebabnya, hanya saja dia merasa tidak suka saat melihat Rea akrab dengan lelaki lain bahkan mereka terlihat begitu dekat. Tuan, kalau sakit mending kita mampir ke apotik untuk mencari obat, ujar Rea lagi. Kenzo menghela nafas, sungguh dia memang marah dengan Rea karena masalah tadi. Bukan karena dia pusing atau apapun. Aku tidak apa-apa, hanya sedang memantau pekerjaan lewat ponsel, jadi kau tidak perlu khawatir, jawab Kenzo mengangkat tangannya mengelus lembut rambut Rea. Kenzo tidak suka melihat tatapan khawatir Rea, dia tidak bisa juga berlama-lama merajuk seperti ini. Oh, saya kira Tuan sakit, Kenzo tersenyum dan menggeleng pelan. Entah kenapa dia sangat suka dengan perhatian dari Rea. Wanita yang sudah mencuri perhatiannya sejak awal masuk ke kediamannya. Sebentar lagi sampai Tuan, nanti belokan itu terus lurus saja, ada perempatan ambil kiri dan rumah saya di belakang musola, ujar Rea antusias. Kelvin sedari tadi tersenyum melihat kedua orang di kursi belakang itu. Pria itu merasa jika Rea benar-benar gadis yang tulus dan jujur. Gadis itu akan berkata tidak dan iya jika di dalam hatinya itu yang dipilih. Kelvin juga merasa jika Ken Snow suka dengan Rea, karena selama ini belum ada yang pernah diperlakukan seperti itu oleh Kenzo. Kenzo tidak pernah mengantarkan pelayannya pulang hanya untuk menjenguk ibunya. Tapi dengan Rea, Kenzo terlihat berbeda. Semua tentang gadis polos itu adalah murni dari hati tuarennya. 12. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai di halaman rumah Rea yang memang berada di belakang musola. Tapi rumah itu berada di depan jalan yang masuk ke dalam gang sehingga mobil pun bisa masuk. Mendengar suara mobil yang datang membuat Mea yang berada di dalam rumah langsung membuka pintu, dan alangkah terkejutnya saat gadis yang masih berseragam SMA itu melihat siapa yang datang. Kakak! Seru Mea berlari ke arah Rea. Rea langsung memeluk adiknya erat, dia begitu rindu dengan saudari satu-satunya itu. Kakak kok nggak kasih kabar kalau mau pulang? Loh, nomor kamu aja nggak bisa dihubungi,
gimana kakak kasih kabarnya? Mea langsung menepuk jidatnya. Maaf kak, ponsel Mea hilang dan baru beli kemarin, itu pun dengan uang yang ditransfer sama kakak, tapi sayangnya Mea nggak hafal nomor kakak, jawab gadis manis itu dengan memperlihatkan deretan gigi putihnya. Di belakang Kenzo berdeham. Ya Allah, sampai lupa Tuan, mari silahkan masuk di gubuk reot saya, mari Tuan Kelvin dan Tuan Eddie, Rhea mempersilahkan masuk tamunya. Ibu lagi apa Mi? Baru istirahat kak, tadi selesai mandi, makanya Mea belum sempat ganti baju. Jawab Mea. Rhea melangkah cepat menuju ke kamar ibunya, dia melihat sang ibu yang tengah berbaring sambil menutup matanya. Assalamualaikum Bu, salam Rhea. Bu Alfi membuka mataku ketika mendengar suara yang sangat dirindukan. Waalaikumsalam, Rhea. Kamu pulang nak. Rhea langsung memeluk ibunya erat, air matanya menetes seketika, sungguh dia benar-benar merindukan wanita yang telah melahirkannya ini. Wanita pemilik surganya, demi sang Elbu, Rhea sampai rela bekerja jauh di kota agar ibunya bisa berobat dan juga adiknya bisa sekolah. Sungguh bakti Rhea tidak akan pernah bisa tergantikan dengan seluruh pengabdian sang ibu yang dulu selalu memberikan terbaik untuk kedua orang putrinya yang sudah yatim sejak kecil. Mea yang melihat temu kangen kakak dan ibunya langsung ikut berpelukan. Ketiga perempuan beda generasi itu sama-sama menangis melepas rindu. 13. Setelah acara kangen-kangenan, Rhea memilih untuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Dia menyuruh Mea meladeni Tuan Kenzo beserta anak buahnya. Kenzo sedikit berbincang dengan Ibu Alfi, operasi amputasi penyakitnya berjalan sukses dan mereka mengobrol layaknya orang yang sudah sering bertemu. Kini Bu Alfi dan Mea sudah berada di ruang tamunya yang memang tidak terlalu besar itu. Rhea keluar dari dalam kamar setelah mandi dan mengganti bajunya dengan kaos rumahan miliknya yang berada di lemari. Rhea pada saat itu terkejut ketika melihat ibunya dan Mea yang terlihat akrab dengan Kenzo dan juga Kelvin. Mereka tidak seperti orang yang baru saja ketemu melainkan seperti orang yang sudah kenal sangat lama. Rhea, sini nak. Ibu mau ngucapin terima kasih sama kamu dan juga terutama untuk Tuan Kenzo karena telah membiayai seluruh biaya operasi dan pengobatan ibu, dan juga Elbu sangat berterima kasih kepada kamu nak karena kamu bisa bertemu dengan Tuan berhati malaikat ini, ujar Elbu Alfi tulus menatap Kenzo kemudian beralih menatap putrinya. Lo Elbu sudah kenal sama Tuan Ken dan Tuan Kelvin. Mea juga ya. Padahal kan kalian baru pertama kali ketemu. Tanya Rhea penasaran. Loh kakak nggak tahu ya kalau selama ini Elbu berkomunikasi sama Tuan Kenzo selalu berkomunikasi. Lia kan Tuan. Kenzo mengangguk dan tersenyum, tentu saja hal itu membuat Rhea sangat terkejut, kok bisa? Tuan tidak pernah cerita sama saya. Tanya Rhea minta penjelasan kepada Kenzo. Bukannya aku yang bilang, kalau biaya operasi ibumu sudah aku tanggung. Tentu saja sebelumnya aku sudah berbincang dengan ibu dan Mea, jawab Kenzo cuek. Mungkin nagih Kenzo itu adalah hal biasa tapi menurut Rhea hal itu membuat hatinya tersentuh. Entah kenapa ada sebuah perasaan yang tiba-tiba membuncah dengan lancang keluar dari lubuk hatinya. Dan mulai saat itu, Rhea memandang Kenzo dengan pandangan yang berbeda. Rhea sudah tidak bisa mengontrol hati dan perasaannya lagi. Dia benar-benar jatuh ke dalam pesona Kenzo yang luar biasa. Padahal dia tahu jika melakukan hal ini yang ada hanya rasa sakit yang dia dapat. Tapi Rhea bisa apa? Dia sudah terlanjur jatuh jati pada seorang Kenzo Dimitri, pria yang sejatinya sangat dilarang untuk Rhea cintai. Anjani akhirnya merasa lega ketika melihat putrinya terlelap, dia sungguh merasa kepayahan dengan kondisinya yang seperti ini. Tidak ada uang untuk membayar babysitter sehingga dia bisa bekerja. Anjani terkadang hanya bisa menangisi keadaannya yang sepertinya ini adalah sebuah karena untuknya. 1. 14. Anjani selalu ingat Kenzo saat dulu dia mengkhianati cowok itu.
Anjani mendua dengan Farel di belakang Kenzo yang begitu tulus mencintainya. Sehingga dia harus rela meninggalkan Kenzo dan memilih Farel karena keadaan kehamilannya. Sekarang dia merasakan bagaimana sakitnya ditinggalkan. Farel meninggalkan dia selama-lamanya karena menderita kanker dan sekarang dia hanya memiliki Isabel yang juga mengidap leukemia. Tuhan, tolong jangan ambil nyawa Isabel, sembuhkan dia agar aku bisa memberikannya kebahagiaan. Isabel sejak kecil sudah bergantung pada obat-obatan, aku ingin dia tumbuh menjadi anak normal seperti anak-anak yang lainnya di luar sana. Jerit hati Anjani pada Tuhannya. Dia ingin meminta maaf pada Kenzo karena kelakuannya yang dulu dan berakhir seperti ini. Apakah masih ada kesempatan lagi untuk dirinya mengambil hati Kenzo yang mungkin sudah mati rasa untuknya? 1. Aku harus bisa mendapatkan kerjasama proyek itu. 15. Setelah menjenguk sang ibu, akhirnya Rea harus rela ikut pulang Kenzo malam itu juga. Perjalanan jauh tidak membuat Kenzo menginap di rumah orang tua Rea. Begitupun dengan rengekan Rea yang sama sekali tidak digubris oleh pria itu. Yang jelas Kenzo tidak mengizinkan Rea menginap di rumah ibunya karena bisa dipastikan jika Kenzo tidak bisa menjalani harinya tanpa gadis tersebut. Kamu masih harus bekerja, jadi belum saatnya kamu libur. Itulah yang dikatakan oleh Kenzo, meskipun berat meninggalkan ibunya, tapi Rea bisa apa? Kenzo bahkan sudah baik hati mengantarkannya ke kampung yang jaraknya lumayan jauh itu. Sang ibu juga berpesan agar Rea menurut dan selalu bersikap baik terhadap majikannya itu. Saat ini mereka sudah melewati setengah perjalanan, jadi bisa dipastikan kurang lebih 2 jam lagi mereka sampai di kota. Tuan, sebenarnya ada yang ingin sekali saya tanyakan pada Tuan, ujar Rea. Sekarang bergantian Eddie yang menyetir dan Kelvin istirahat selama perjalanan, bergantian dengan Eddie. Tanya apa? Kenzo menoleh sekilas ke arah Rea dan kemudian memandang gawainya kembali. Tapi Tuaren janji jangan marah ya. Jawab Kenzo dengan gumaman. Itu, pas tadi sore di kafe tempat saya bekerja dulu, kenapa Tuan mengatakan pada sahabat saya jika Anda adalah tunangan saya? Akhirnya lolos sudah pertanyaan yang sejak sore tadi mengganjal di hati Rea. Bukan karena dia GR, meskipun ucapan tadi memang sempat membuat Rea berdebar-debar, dan puncaknya adalah perasaan Rea yang sudah jatuh terlalu dalam. Dan akhirnya Rea menanyakan hal tersebut, agar dia juga tahu bagaimana perasaan Kenzo sebenarnya. Jangan suka membuat hati Rea melambung tinggi. Namun pertanyaan itu membuat Kenzo melotot dan menelan ludahnya kasar. Setelah diam beberapa detik akhirnya Kenzo menjawab, karena saya hanya ingin melindungi Kanu dari orang-orang itu. Apa Kanu tidak lihat bagaimana tatapan matanya? Dia ingin peluk kamu begitu, jawab Kenzo. Kami sudah biasa bersama jadi memang akrab seperti itu. Jawab Rea menunduk. Jawaban Kenzo tidak sesuai ekspektasinya. Akhirnya setelah itu hanya keheningan yang menyelimuti mereka sampai di rumah. Rea langsung masuk ke dalam kamar setelah Kenzo masuk. Ada perasaan yang aneh di hatinya. Rea benar-benar sudah terjerumus dan dia main hati dengan majikannya sendiri. 16. Keesokan paginya, Rea sudah bersiap membangunkan Kenzo. Dia sudah berada di depan kamar majikannya saat ini. Berseragam rapi dengan kemeja putih dan rok warna coklat selutut. Semalam mereka sampai rumah jam 1 dini hari dan Rea harus bangun jam 5 pagi. Tok, tok, tok. Rea mengetuk pintu 3 kali, tidak ada jawaban dan akhirnya Rea membuka pintu tersebut. Pemandangannya seperti biasa, gelap tanpa ada cahaya sama sekali. Rea mendekati Kenzo yang meringkuk di atas tempat tidur. Tuan, bangun. Sudah jam 6:30. Kenzo menggeliat dalam tidurnya, masih dengan mata yang tertutup ia bergumam. Anjani, Anjani. Rea mendengar Kenzo mengigau memanggil nama seorang wanita, entah siapa itu.
Namun ada sedikit rasa sesak yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Ya Tuhan, aku kenapa sih? Rhea berusaha menetralkan nafasnya yang tersengal-sengal, kemudian dia berjalan ke arah jendela dan membuka gordennya. Sinar mentari menyapa dan masuk ke dalam kamar, meskipun belum terlalu tinggi tapi sinar itu bisa menghangatkan. Rhea berbalik dan menatap Kenzo yang sudah duduk di headboard dengan memegang kepalanya. Tuan, Anda sudah bangun. Rhea siapkan air mandiku dan kamu juga ikut aku ke kamar mandi dan sabuni tubuhku. Ujar Kenzo membuat Rhea terperangah. Tuan, tolong jangan mempersulit saya, ucap Rhea tegas. Kenzo terkekeh kemudian pria itu bangkit dari atas ranjang dan berjalan mendekati Rhea yang berdiri tegak seperti biasanya. Rileks, Rhea. Nggak usah tegang, aku hanya memintamu menggosok punggungku, bisik Kenzo. Dan akhirnya terjadilah drama di kamar mandi. Rhea yang masih memakai pakaian lengkap harus basah-basahan karena kejahilan Kenzo yang menyuruh menggosok punggung Kenzo. 17. Rhea keluar dari dalam kamar mandi memakai jubah handuk. Tadi Kenzo benar-benar melucuti seluruh pakaiannya dan akhirnya Rhea mandi untuk kedua kalinya bersama Kenzo. Tidak ada acara coblos-mencoblos ataupun buka segel, hanya ciuman dan pegang-pegangan saja. Itu pun tentu Kenzo yang memaksa. Katanya sebagai vitamin biar nggak ngantuk saat kerja, jadi dia menyusu dulu sama Rhea. Kalau dulu Rhea begitu kesal dengan sikap Kenzo yang sangat mesum itu, entah kenapa sekarang Rhea malah merasa tidak masalah. Akhirnya gadis itu berjalan ke arah tempat penyimpanan baju, sepatu dan lain-lain, atau biasa disebut walk-in closet. Mencarikan baju untuk Kenzo yang tengah menunggu di sofa sedang memangku laptop dengan hanya memakai jubah mandi. Rhea memilihkan kemeja untuk Kenzo berwarna putih dengan setelan jas abu tua. Pada saat Rhea akan mengambilkan CD untuk majikannya itu, tiba-tiba dia melihat sebuah kotak kecil seperti sebuah wadah kalung tersimpan di sudut laci. Entah kenapa dia tiba-tiba penasaran, Rhea hanya ingin tahu apa isinya itu. Ngintip sedikit nggak apa-apa kan? Batin Rhea cekikikan. Siapa tahu itu adalah kotak yang menyimpan rahasia Kenzo, dan Rhea akan tahu apa kelemahan Kenzo untuk bisa dijadikan bahan ejekan. Perlahan Rhea membuka kotak itu dan benar saja, isinya adalah kalung indah dengan liontin sebuah inisial nama. Lah, sepertinya aku pernah melihat inisial ini, tapi di mana ya? Rhea berusaha mengingat lagi dan akhirnya dia mengingat tulisan itu berada di lemari paling sudut. Di sebuah baju dengan rajutan tulisan inisial itu. Entah kenapa tiba-tiba Rhea jadi penasaran dengan inisial La. Apa itu nama ibunya Tuan Ken? Rhea langsung menggeleng, tidak mungkin Tuan Kenzo membelikan kalung indah ini sedangkan ibunya meninggal sejak Tuan Kenzo kecil. Ya, Rhea memang tahu sedikit tentang masa lalu Kenzo dari Kelvin. Tentang kepergian kedua orang tua Kenzo yang begitu tragis. Oh, apa ini yang untuk kekasih Tuan Ken? Apa dulu Tuan Kenzo pernah memiliki kekasih? Rhea sekarang jadi semakin kepo dengan masa lalu majikannya itu. Rhea, kenapa lama sekali? Rhea buru-buru mengembalikan kotak kalung itu di tempatnya. Dia langsung bergegas keluar sambil membawa setelah yang tadi dia pilih. Tidak lupa CD-nya juga. Tuan, saya ke kamar dulu ya, mau ganti baju, ujar Rhea. Karena bajunya telah basah, Rhea sekarang tidak memakai apapun di tubuhnya kecuali jubah handuk itu. Kenzo hanya berdehem tanda dia memberikan izin. Rhea langsung keluar dari dalam kamar Kenzo dan berjalan ke arah kamarnya yang ada di sebelah Kenzo. 18. Saat itu dia berpapasan dengan Nilam yang sedang bersih-bersih, wanita itu menatap Rhea dengan tatapan takjub. Sedangkan Rhea hanya menggeleng cepat, memberitahukan jika dia tidak melakukan apa-apa dengan Tuan Ken. Aku masih virgin, Lem, bisik Rhea. Masa? Tuan Ken gak akan nyentuh aku.
Jawab Rea tersenyum lebar. Oh, hebat berarti kamu, semoga selamat ya. Rea mengerucutkan bibirnya, kenapa seolah-olah ucapan Nilam mengejeknya. Aku menjadi pelayan Tuan Ken saja, maunya kalau buka segel tuh sama suami yang halal, bisik Rea lagi. Sepertinya selama ini Kenzo memang masih memegang prinsip Rea. Meskipun sudah tapi Kenzo juga tidak memaksa Rea untuk melayaninya di atas ranjang. Terhitung sudah 2 bulan ini Kenzo puasa, biasanya dia selalu menyewa wanita untuk menghangatkan ranjangnya. Namun, semenjak mengenal Rea, entah kenapa dia tidak ingin berhubungan dengan wanita lain, selain Rea, itu pun kalau wanita itu mau. Kenzo sudah berangkat bekerja, Rea duduk-duduk saja di meja dapur sambil nyemil. Sebenarnya dia tahu kalau banyak yang iri sama dia, tapi Rea cuek saja. Toh tidak akan ada yang berani menggangguku dia atau mereka akan berakhir seperti Susi. Terdengar suara bel pintu depan berbunyi, nampaknya ada tamu. Tapi siapa? Karena selama Rea bekerja di rumah ini belum pernah ada tamu kalau Tuan Ken sedang di kantor. Rea, tolong bukakan pintu ya, aku lagi nanggung ini, seru Lucy. Lia Mbak, Rea melangkah ke depan dan membuka pintu utara itu. Suara pintu terdengar saat Rea membukanya perlahan. Rea mengerutkan keningnya saat melihat tamu yang datang, seorang wanita cantik dan dewasa. Maaf, cari siapa Mbak? Tanya Rea. Saya cari Kenzo, katanya masih di rumah, jawab wanita itu lembut. Oh, Tuan Ken baru saja berangkat Mbak, mungkin belum sampai kantor, dengan Mbak siapa ya? Nanti saya akan hubungi langsung Tuan Ken, ujar Rea. Saya Larasati Anjani. 19. Larasati Anjani. Lia, panggil saya Anjani, kalau begitu apakah kamu mau membantu saya menghubungi Kenzo dan mengatakan jika Anjani ada di sini, pinta wanita itu kepada Rea. Rea mengangguk saja, pikirannya masih berputar memikirkan kenapa nama itu terasa tidak asing. Sebenarnya siapa wanita ini? Apakah dia teman Tuan Kenzo? Tapi kalau teman kenapa dia menyuruhku untuk menghubungi Tuan Kenzo? Bukankah seharusnya dia memiliki nomornya? Batin Rea. Baik Mbak, sebentar. Rea mengambil ponsel dan menghubungi Kenzo. Akhirnya Rea mengizinkan Larasati Anjani masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Kenzo mengatakan jika dia akan kembali ke rumah setelah Rea menghubunginya. Setelah itu Rea undur diri untuk masuk ke dapur dan menyuruh Nilam untuk membuatkan minuman dan memberikan kudapan terhadap tamunya. Saat Rea membuka kulkas tiba-tiba seseorang memegang bahunya. Mok Sarni, ada apa? Neng, itu siapa tadi tamunya? Tanya wanita parubaya yang menjadi pelayan terlama di rumah itu. Karena sangat jarang sekali ada tamu di rumah ini ketika Kenzo tidak ada di rumah. Biasanya kalau ada tamu itu pasti sahabat dan kerabat saja. Atau terkadang orang-orang kepercayaan Kelvin. Karena Kenzo tidak akan menerima tamu seorang klien di rumah. Oh, itu sepertinya sahabat Tuan Ken. Kalau nggak salah namanya siapa ya tadi? Larasati Anjani, jawab Rea sambil mengetukkan jari di dagunya sedikit berpikir. Mbok Sarni tiba-tiba menegang, nama itu sudah lama sekali tidak pernah didengarnya, mungkin sekitar 10 tahunan lebih. Larasati Anjani. Beo Mbok Sarni. Lia, Mbok tahu siapa dia? Cantik banget loh. Apa dia itu mantan kekasihnya Tuan Kenzo? SSTTT. Jangan keras-keras Neng kalau ngomong, nanti kalau Tuan Kenzo dengar gimana? Rea langsung mengangguk menurut, tapi tentu saja hal itu semakin membuatnya penasaran dengan sosok Larasati Anjani. Kenapa seolah-olah Mbak Sarni terlihat terkejut ketika mendengarnya? Apakah memang benar wanita itu adalah masa lalu Tuan Kenzo? Jadi bener Mbok, dia itu mantan kekasih Tuan. Bisik Rea. Mbok Sarni menarik Rea untuk masuk lebih dalam dan bersembunyi di samping kamar mandi. Jangan keras-keras Neng,
Mbok tahu sedikit cerita pada waktu itu, yang jelas wanita itu adalah kekasih Tuan Kenzo yang pergi meninggalkannya 10 tahun yang lalu, dan wanita satu-satunya yang dicintai oleh Tuan Kenzo hingga membuatnya 20. Menjadi seperti ini. Jelas Mbok Sarni. Karena pada saat itu dia baru bekerja beberapa bulan di kediaman Dimitri. Mbok Sarni juga mendengar segelintir cerita dari beberapa orang yang mengetahui jika majikannya itu memiliki trauma, dan menjadi seorang Casanova berpetualang dengan para wanita-wanita itu karena patah hati ditinggalkan oleh Anjani. Sedangkan Rea sendiri juga merasa kaget, ternyata majikannya itu memiliki cinta untuk wanita secantik Anjani. Dan sekarang wanita itu telah kembali. Oh, astaga! Rea baru sadar jika nama Larasati Anjani adalah singkatan atau inisial dari tulisan La yang berada di baju dan juga sebagai liontin kalung yang ditemukan di dalam lemari Tuan Kenzo. Jadi misterin inisial La adalah Larasati Anjani, wanita yang begitu spesial di hati Kenzo sehingga membuatkan liontin dengan inisial huruf itu. Entah kenapa mengetahui semua ini membuat hati dia merasa sakit. Bukankah seharusnya dia menjaga hatinya agar tidak jatuh cinta kepada Kenzo yang jelas-jelas berbeda kasta dengannya? Apalagi setelah melihat sendiri bagaimana penampilan Anjani yang sangat cantik, anggun dan menawan. Hingga membuat Tuan Kenzo mengalami patah hati seperti itu dan mencari pelarian untuk meniduri para wanita yang dipilihnya. Tapi jangan cerita ke siapa-siapa ya. Mbok itu cuma kaget kok tiba-tiba dia bisa muncul kembali setelah sekian tahun lamanya, padahal akhir hari ini Tuan Kenzo sudah berhenti membawa wanita ke rumah, setelah ada kamu. Tunjuk Mbok Sarni pada Rea. Masa Mbok? Lia? Udah deh, Mbok mau balik kerja. Kalau ketahuan gosip seperti ini takutnya nanti dipecat. Apalagi kamu yang baru aja bekerja, ucap Mbok Sarni kemudian berlalu dari hadapan Rea yang masih terbengong-bengong. Akhirnya Rea memutuskan untuk keluar rumah lewat pintu belakang, dia ingin sedikit menghirup wangi bau mawar yang ada di taman. Saat ini bunga mawar berwarna-warni itu sedang bermekaran dan Rea sejak dulu memang sangat menyukai bunga mawar tersebut. Rea duduk di salah satu bangku di taman dan pikirannya menerawang. Entah kenapa ada yang mengganjal ketika dia sudah menjatuhkan hati terhadap majikannya yang seharusnya tidak pernah dia lakukan. Cinta masa lalu majikannya kembali dan mungkin bisa jadi mereka akan kembali bersama. Rea tahu kalau dirinya sudah terlalu lancang memberikan hatinya kepada Kenzo meskipun dia tidak tahu bagaimana perasaan Kenzo sebenarnya terhadap dia bagaimana. Rea hanya merasa terlena dengan semua kebaikan Kenzo dan juga perlakuannya terhadap gadis itu. Sebaik itu Kenzo padanya, padahal memang Kenzo adalah orang yang sangat baik. Sepertinya belum terlambat untuk menghapus perasaan ini dan membenteng diri agar tidak jatuh terlalu dalam ke dalam kubangan penyesalan. Ingat Rea, kamu adalah pelayan sedangkan Kenzo adalah majikan dan selamanya akan tetap seperti itu, tidak akan ada kisah kasih di antara kalian. Rea menghembuskan nafas kasar, dia memang terlalu tinggi hati akan bisa dicintai seorang Kenzo, nanya karena sikap majikannya yang terlalu perhatian. 21. Padahal bukan hanya terhadap Rea saja Kenzo berlaku seperti itu. 22. Kenzo mengusap wajahnya kasar ketika baru saja mendapatkan telepon dari Rea. Entah apa yang dipikirkan oleh Anjani sehingga wanita itu dengan berani muncul di depan rumahnya. Bahkan saat ini Rea yang menemuinya. Kenzo merasa geram dengan wanita itu. Sebenarnya apa yang berada di otaknya setelah kelakuan dia selama ini? Kenapa akhirnya dia muncul kembali di saat hidup Kenzo mulai berangsur membaik? Kelvin, lebih cepat. Perintah Kenzo terhadap orang kepercayaannya itu. Dia ingin segera sampai di rumah. Entah kenapa perasaan Kenzo tidak enak saat mengetahui Anjani datang dan melihat Rea. Padahal Rea juga bukan siapa-siapanya tapi ada rasa yang mengganjal di hatinya. Kenzo tidak mau Rea bertemu dengan Anjani, wanita masa lalunya yang tidak akan pernah ada di pikirannya lagi. Lalu kenapa wanita itu sekarang mengusiknya jika dulu dengan tega meninggalkannya begitu saja?
Baik Tuan, jawab Kelvin dengan melajukan mobilnya secepat mungkin. Kelvin juga tidak tahu apa sebenarnya tujuan Anjani sampai rela bertandang ke rumah tuannya itu. Kelvin sendiri merasa begitu marah saat dengan lancang wanita tersebut datang ke rumah di saat Tuan Kenzo tidak ada. Merepotkan saja. Kelvin, apakah permintaanku lusa sudah kamu jalankan, mengenai penolakan rencana kerjasamaku dengan Larasati Anjani? Tanya Kenzo. Sudah Tuan, saya langsung menghubunginya dan membatalkan segala bentuk permintaan kerjasama dengannya, jawab Kelvin. Bagus, aku tidak sudi memberi apapun terhadap wanita itu. Kelvin tahu tuannya itu sangat baik hati dan dermawan. Namun, Kelvin juga tahu jika Kenzo bisa sangat kejam ketika berhadapan dengan orang yang telah meremehkannya dan juga menyakitinya. Kelvin sangat tahu bagaimana perasaan Kenzo yang saat itu mengetahui jika Larasati Anjani telah menikah dengan pria lain. Tentu itu adalah salah satu penyebab rasa sakit di hati tuannya yang sulit untuk dilupakan. Setelah beberapa saat akhirnya mereka sampai di rumah. Kelvin bisa melihat ada mobil sedan putih bertengger di halaman rumah tuannya dan bisa dipastikan jika itu adalah mobil Anjani. Kenzo membuka pintu mobil dan langsung turun tanpa menunggu Kelvin membukanya. Dengan langkah yang tegap, pria itu berjalan sedikit cepat agar cepat sampai di rumah. Kelvin Yareng melihat hal itu langsung berlari dan membuka pintu rumah. Kriet. Pintu utama terbuka, Kenzo masuk dan langsung bisa melihat wanita yang dulu pernah dicintainya itu duduk di salah satu sofa. 23. Anjani berdiri dan tersenyum menyambut kedatangan Kenzo. Wanita itu sedikit berharap jika Kenzo pulang karenanya dan dia masih menjadi prioritas utama, seperti dulu. Kenzo Anjani tersenyum menyambut kedatangan pria itu. Mau apa ke sini? Harapan Anjani lenyap ketika melihat Kenzo yang masih menatapnya dengan tatapan tajam. Seperti malam itu, saat dia mengajak Andin untuk bisa mempertemukan dengan Kenzo, pria itu juga terlihat begitu menahan emosi. Maaf, aku tadi ke kantormu tapi satpam di sana bilang kalau kamu belum datang, jadi kuputuskan untuk ke sini, jawab Anjani sedikit takut. Tangannya meremat ujung pakaiannya mengurasi rasa gugup. Sungguh Kenzo yang sekarang sangat berbeda dengan Kenzo yang dulu. Jika dulu wajah itu selalu terlihat sumringah dan matanya menatap berbinar ke arahnya, tapi tidak dengan sekarang. Kenzo telah benar-benar berubah. Lancang sekali. Siapa yang memberimu izin untuk datang menemui seorang Kenzo Dimitri di rumahnya? Bro, Tuan Ken, tolong jangan seperti ini, jangan anggap aku orang lain, bukankah dulu kita pernah bersama? Kenzo memundurkan langkahnya ketika Anjani tiba-tiba berlutut dengan tatapan iba. Sungguh kata-kata Anjani yang menguak masa lalu membuatnya begitu geram. Kenzo mengepalkan kedua tangannya di sisi tubuh. Apakah wanita ini sama sekali tidak memiliki malu dengan mengucapkan kata-kata itu? Tolonglah Tuan, kalau memang Anda tidak berniat bekerja sama dengan saya, bagaimana jika saya melamar pekerjaan di kantor Anda? Anjani tidak menyangka dia melakukan hal ini. Merendahkan diri di hadapan Kenzo dan bahkan sampai bersujud tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kalau bukan karena keuangannya yang habis dan harus terus membiayai pengobatan putrinya, bisa dipastikan Anjani pasti sudah tidak mengingat Kenzo lagi, bahkan Anjani juga tidak mau sampai harus memohon seperti ini. Anjani tahu jika keputusannya 10 tahun lalu akan merubah segalanya, dia juga tidak mau bertemu dengan Kenzo lagi karena takut jika perasaannya akan tumbuh kembali. Namun segala ujian dan cobaan di dalam kehidupannya membuatnya harus mengambil langkah ini. Harta kekayaan suaminya sudah habis untuk pengobatan sang suami yang bahkan tidak bisa mempertahankan nyawanya dan akhirnya menghembuskan nafas setahun yang lalu. Sekarang dia harus membiayai pengobatan Isabel, putrinya. Satu-satunya keluarga yang dia miliki. Sayangnya aku tidak sedang mencari karyawan, jadi semuanya sudah jelas. Sekarang silakan angkat kaki dan pergi dari rumahku.
Anjani berdiri dan menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar sudah berubah Ken, aku tidak melihat lagi di mana sisi baik dan sisi lembutmu sekarang. Seharusnya kau mengingat tentang kebersamaan kita, jika memang selama ini aku telah mengecewakanmu dengan pergi meninggalkanmu begitu saja. Seandainya kamu tahu kalau aku terpaksa melakukan hal itu, aku juga merasakan sakit hati dan juga kecewa karena harus meninggalkanmu. Aku sakit, aku. 24. Tidak bisa tidur karena harus mengambil keputusan ini, sejujurnya saat itu aku pergi meninggalkanmu dengan rasa cinta yang besar di hati, dan bahkan sampai sekarang pun cinta itu masih ada di sudut yang paling dalam. D. 25. Rhea memperhatikan Kenzo yang sejak tadi diam saja tanpa minat menyentuh makanannya. Gadis itu berpikir, apakah Kenzo ada masalah dengan perempuan tadi? Larasati Anjani yang tidak lain adalah mantan kekasihnya. Tuan, apakah makanannya tidak membuat Tuan berselera? Tanya Rhea akhirnya. Kenzo mengalihkan perhatiannya pada Rhea yang berdiri di sampingnya. Tadi setelah acara drama dengan Anjani, Kenzo langsung pergi ke kantor bahkan sebelum Anjani benar-benar pergi dari rumahnya. Kenzo sudah tidak sanggup berhadapan dengan wanita itu. Wanita yang membuat dirinya hancur secara bersamaan. Dan sekarang kembali ke hadapannya, berlutut meminta maaf karena menginginkan pekerjaan darinya. Tolong Tuan, aku harus mendapatkan pekerjaan ini, untuk mengobati anakku, uangku sudah habis padahal setiap minggu masih harus kontrol. Kenzo menghela nafas panjang. Aku sedang tidak berselera, suruh yang lain membawa masuk ke dalam makanan ini. Kenzo beranjak tapi langsung ditahan oleh Rhea. Tuan belum makan malam, mohon perutnya diisi dulu, nanti kalau Tuan sakit bagaimana? Kenzo berdecak sambil berkacak pinggang. Tapi aku udah nggak selera makan, Rhea. Apa kamu tidak mengerti? Rhea menggeleng polos. Saya tidak mengerti apa yang membuat Tuan hilang selera makan, padahal kata Tuan Kelvin tadi siang Tuan juga tidak makan dan hanya meminum kopi saja, kalau sekarang Tuan tidak makan nanti Tuan bisa sakit lagi. Tegas Rhea. Entah kenapa gadis itu berpikiran buruk tentang pertemuannya dengan mantan kekasihnya. Apa yang terjadi dengan mereka berdua hingga membuat Kenzo sampai seperti ini? Rhea memang tidak tahu apa yang dibicarakan waktu Kenzo bertemu dengan Anjani. Saat itu dia sedang memberi makan ikan di kolam belakang rumah. Atau mungkin karena memang Rhea tidak ingin melihat pertemuan mereka. Gara-gara perasaan ini membuat Rhea jadi kepikiran yang tidak-tidak. Gara-gara rasa cinta yang tumbuh untuk Kenzo, membuat wanita itu diliputi perasaan cemburu jika melihat Kenzo bersama wanita lain terlebih itu adalah wanita yang dicintai Kenzo di masa lalu. Tidak ada yang bisa mengendalikan perasaannya, terlebih jika Kenzo selalu perhatian terhadapnya. Tapi bukankah Rhea tahu jika Kenzo memang baik terhadap semua orang? Aku sedang banyak pikiran, hal itu membuat selera makanku hilang, Rhea, ujar Kenzo melembutkan suaranya. Kemudian pria itu menarik Rhea ke dalam pelukannya, menghirup aroma lili yang menguar dari tubuh gadis itu dan hal itu membuat Kenzo lebih tenang. Ya Rhea memang masih gadis dan rekor untuk Kenzo karena dia tidak pernah mau memaksakan kehendaknya pada gadis cantik ini. 26. Rhea sendiri merasa jika Kenzo benar-benar sedang ada masalah sampai membuatnya hilang selera makan hingga seperti ini. Itu tidak baik, Kenzo harus mengisi perutnya. Rhea tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh pria itu, apakah semua itu mengenai Anjani atau hal yang lain, Rhea hanya akan peduli terhadap kesehatan tuannya. Biar bagaimanapun Kenzo sudah sangat baik kepadanya dan keluarga. Tuan mau saya buatkan nasi goreng seafood, saya bisa bikin nasi goreng yang spesial loh, nanti saya suapi, mau? Tanya Rhea yang masih berada di dalam dekapan Kenzo. Pria itu melonggarkan pelukannya, tapi tangannya masih mendekap punggung Rhea. Baiklah, asal kamu yang masak, jawab Kenzi akhirnya.
Sungguh perasaannya memang jadi tidak karuan hanya karena bertemu dengan Anjani lagi. Perasaannya terhadap wanita itu memang sudah tidak bersisa, tapi rasa simpatinya entah kenapa timbul hanya karena wanita itu menceritakannya tentang kondisi anaknya yang dia yakini itu anak Anjani dengan pria bernama Farep Bramanta. Seorang pebisnis yang sudah meninggal dunia, dan setahu Kenzo pria itu memang suami Anjani. Kenzo duduk di meja makan sambil menatap punggung Rea yang menghilang di balik pintu. Gadis itu akan membuatkan nasi goreng untuknya. Kenzo lagi-lagi hanya bisa menghela nafas, dia sungguh pusing. Sudah dibilangkan kalau rasa kemanusiaan Kenzo itu besar. Seharusnya dia dengan mudah menerima tawaran Anjani ataupun menerimanya bekerja di perusahaan, dan dengan begitu Anjani masih bisa membiayai pengobatan putrinya. Namun, lagi dia kesulitan untuk menerima Anjani, ada perasaan benci yang timbul di hatinya untuk wanita itu. Apakah hal itu yang membuat Kenzo tidak bisa menerima Anjani? Dia sulit berdamai dengan masa lalu. 27. Rea menuangkan nasi goreng pada 2 piring yang dia siapkan di atas meja. Rea sudah siap membawa nasi goreng itu ke ruang makan. Di mana di sana Kenzo sudah menunggunya. Tentu Rea kasihan melihat Kenzo yang seperti itu, biasanya pria itu selalu disiplin waktu, apalagi untuk makan. Kenzo sudah mengatur waktunya sedemikian rupa agar terlatih untuk disiplin dalam bekerja maupun yang lainnya. Rea melihat Kenzo yang tengah melamun, sepertinya memang pria itu benar-benar sedang ada masalah, sehingga membuatnya seperti ini. Silahkan tuan, nasi gorengnya masih panas. Pasti enak kalau dimakan panas-panas gini. Rea meletakkan piringnya dan mengambil sendok Kenzo. Kenzo mengamati Rea yang tengah menyendok nasi goreng dan meniupnya 3 kali, kemudian disodorkan padanya. Kenzo menerima suapan Rea dan langsung mengunyahnya. Memang masih panas, sampai membuat Kenzo megap-megap, tapi sensasinya memang bisa bikin lahap. Rea tertawa kecil melihat Kenzo yang seperti itu, tangannya mengibas-ngibas dan belum habis sempurna makanannya, Rea sudah menyuap lagi nasi gorengnya. Pelan-pelan Rea, gimana mau menikmati makanan kalau disuapi terus, gerutu Kenzo. Hehehe, iya tuan, maaf, jawab Rea tanpa rasa bersalah sama sekali. Akhirnya nasi goreng Kenzo sudah habis. Kini tinggal nasi goreng milik Rea yang masih tersisa separuh. Tuan, ada apa sebenarnya? Tidak biasanya Tuan galau seperti ini. Tanya Rea setelah mengumpulkan keberanian. Mungkin saja dia bisa sedikit meringankan beban Kenzo yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Kenzo sedikit kaget ketika Rea menanyakan hal itu, apa kentara sekali kalau dia memang lagi galau. Kenzo yang terkenal kejam bisa galau hanya karena satu perempuan. Mungkin kalau perempuan itu tidak dia kenal atau sekedar sahabatnya pasti akan lain cerita. Sekarang dia diputuskan untuk masalah yang besar. Aku galau. Tunjuk Kenzo pada dirinya sendiri. Rea hanya mengangguk membenarkan. Aku nggak galau, tapi sedang stres karena kebanyakan pikiran. Apa kamu tahu bagaimana menghilangkan stres itu? Saya tidak tahu tuan, jawab Rea cepat. Kenzo mendekatkan wajahnya membuat Rea memundurkan diri. Tidur dengan saya, hangatkan ranjang saya malam ini. 28. Rea merasakan pelukan di perutnya, punggungnya terasa geli saat Kenzo mengusak di sana. Kenzo merenainkan tangannya di perut Rea yang masih dibalut piyama berbahan satin itu. Kenapa kalau dekat kamu, aku merasa sangat nyaman, hanya memeluk saja segala beban pikiranku seperti terangkat dengan sendirinya, bisik Kenzo. Pria itu semakin mengeratkan pelukannya di perut Rea dan mencium tengkuknya. Rea meremang, darahnya berdesir hebat, tapi dia harus tahan karena semua ini adalah pekerjaannya. Tahan rasa, tahan cinta, tahan semuanya agar dia tidak terlena. Dan malam itu, keduanya tidur berpelukan semalaman dengan segala pikiran semrawut di kepala masing-masing.
Kenzo merasa damai, dia benar-benar membutuhkan Rhea dalam hidupnya. Hanya dengan memeluk Rhea semalaman itu Kenzo meyakinkan sesuatu jika dia menginginkan Rhea lebih dari sekedar penghangat ranjang. Kelvin, kalau memang Anjani membutuhkan pekerjaan itu, beri dia tempat di lantai bawah dan beri pekerjaan sebagai karyawan biasa. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Hanya itu posisi yang bisa diberikan oleh perusahaan, ujar Kenzo. 2 hari berlalu saat wanita yang bernama Larasati Anjani itu datang ke rumahnya dan akhirnya Kenzo memberikan keputusan dengan memberi pekerjaan terhadap perempuan itu. Baik Tuan, jawab Kelvin menunduk. Kelvin juga sebenarnya merasa kasihan dengan Anjani, meskipun dulu perempuan itu pernah menyakiti tuannya tapi ternyata Tuan Ken memberikan kebijakan yang tepat dengan memberikan pekerjaan untuk Anjani sebagai karyawan biasa. 1:29 pagi itu, Rhea memakaikan dasi di kerah Kenzo. Pagi ini Kenzo terlihat lebih fresh dan wajahnya nampak lebih bahagia. Tangannya memeluk pinggul Rhea yang tengah konsentrasi membenarkan simpul dasinya. Nah, sudah, ucap Rhea tersenyum. Kemudian menatap Kenzo yang sejak tadi tidak melepaskan pandangannya. Tuan, ayo kita sarapan, nanti Tuan terlambat. Kemudian gadis itu berbalik. Tidak mau berlama-lama seperti ini dengan Kenzo. Mereka sudah seperti suami istri saja, tapi akan melangkah lengannya ditahan oleh Kenzo. Tuan. Rhea membelalakkan matanya ketika Kenzo mencium bibirnya. Jantungnya berdetak kencang seperti akan copot saja. Biar semangat, akhir-akhir pekerjaanku banyak sekali. Ada salah satu temanku yang ternyata mencuri desain buatanku. Saat itu aku tidak bisa mengklaim karena dia lebih dulu meluncurkan produknya. Kalau aku mengklaim hal itu, bisa saja aku yang dikira mencuri ide, padahal dia yang telah mencurinya, cerita Kenzo. Semoga Allah akan mengganti lebih, Tuan. Ingat, jika pencuri tidak akan tenang hidupnya, tidak barokah rezekinya karena makan dari hasil curian, jadi lebih baik Tuan membuat desain yang lebih bagus lagi, dan jangan sampai dibocorkan pada siapapun. Buatlah ini sebagai pembelajaran dan tidak akan pernah terulang di masa depan, ujar Rhea. Kenzo tersenyum, dia sekarang merasa suka sekali menarik kedua sudut bibirnya hanya karena gadis di depannya ini. Bahkan Kenzo benar-benar bisa menjaga Rhea seperti apa yang inginkan gadis itu. Tidak akan melampaui batas menyentuh Rhea selain cium, peluk dan pegang-pegang. Rasanya sudah terlanjur nyaman dan Kenzo bisa mendapatkan segala bentuk perhatian dari Rhea saja. Perhatian yang tentunya tulus dari dalaran hati tanpa ada unsur-unsur yang lain. Entah apakah bisa dikatakan dirinya maruk, kalau Kenzo juga menginginkan hati Rhea. Sepertinya sang Casanova sudah mulai bisa membuka hatinya lagi, untuk gadis di depannya ini. Gadis polos, cantik dengan segala pesonanya. Pantas saja jika dulu Rhea selalu dibenci oleh istri dari pemilik tempatnya bekerja karena Kenzo yakin jika mereka juga akan langsung tertarik terhadap gadis ini. Terima kasih, kamu sudah membuatku lebih semangat lagi, ujar Kenzo tulus. Tuan, kalau ada masalah boleh cerita sama saya, siapa tahu saya akan membantu. Kenzo terlihat mengamati Rhea, mungkin dia bisa meminta solusi terhadap gadis ini. Rhea sendiri merasa senang jika memang Kenzo mau berbagi masalah dan cerita kepadanya. Aku memiliki seorang teman, dia dulu pernah mengkhianatiku, tapi sekarang dia datang dan meminta bantuanku karena butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit. Aku harus bagaimana? Rhea sedikit terkejut mendengar cerita dari majikannya itu. Apakah ini tentang Anjani? 30. Tuan, bukankah Tuan ini adalah orang yang baik? Kalau ada orang yang pernah jahat pada Tuan, seperti mengkhianati kepercayaan Tuan dan sekarang dia kembali meminta bantuan Tuan, sebaiknya Tuan membantunya. Agar dia menyesal telah menjahati orang sebaik Tuan Ken. Anjani terlihat berbinar karena lamaran kerjanya diterima oleh Kenzo. Tentu dia sangat berterima kasih kepada pria itu, ternyata memang Kenzo masih seperti yang dia pikirkan.
Anjani yakin jika Kenzo pasti memaafkannya dan menerimanya kembali. 6. Setelah selesai berdandan, wanita yang masih terlihat cantik itu menghampiri Isabel yang sudah siap dengan seragam sekolahnya. Isabel harus pindah sekolah karena memang Anjani harus kembali ke kota kelahirannya, Jakarta. Isabel memang tidak terlihat seperti orang sakit, gadis itu biasanya memang terlihat ceria, namun akhir-akhir ini setelah ayahnya meninggal, Isabel sering panas dan cepat lelah. Baru setelah diperiksakan ke dokter ternyata Isabel menderita kanker darah atau leukemia. Masih stadium awal, dan Anjani berharap jika putrinya bisa sembuh. Makanya sekarang Anjani hanya memberikan obat kemoterapi untuk Isabel yang harganya lumayan mahal. Tapi itu lebih bagus daripada langsung dilakukan kemoterapi yang harganya juga jauh-jauh lebih mahal dari obatnya. Semangat ya nak, nanti waktu mama kerja, Abel sama Mbak Ita ya, mama mau nyari kerja buat beli obat Abel, ujar Anjani mengelus kepala gadis itu. Lia, Ma. Setelah itu Anjani keluar dari rumah yang dikontraknya dan langsung masuk ke dalam mobil. Wanita itu tersenyum lebar, dia akan mulai harinya dengan semangat. Anjani yakin jika lama-lama dia pasti akan bisa mendapatkan hati Kenzo lagi. 5. Namun, harapannya agar menjadi sekretaris Kenzo atau jabatan yang baik sirna. Nyatanya dia hanya menjadi karyawan biasa. 31. Anjani melangkah pelan ke arah kubikelnya. Rasanya dia tidak semangat sama sekali karena semuanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Anjani mengira jika dia akan mendapatkan jabatan yang layak, misalkan sebagai sekretaris atau wakil manajer. Supervisor juga sudah lumayan lah, tapi kenapa harus menjadi karyawan biasa yang levelnya setara dengan office boy? 2. Selamat pagi, saya Larasati Anjani, saya akan bekerja di sini mulai hari ini. Salam kenal ujar Anjani saat memperkenalkan diri di bagian pemasaran. Ya, dia memang ditaruh di sana oleh Kelvin, karena itu memang tempat yang cocok untuknya. Kalau mau protes, tentu saja itu artinya dia tidak tahu berterima kasih. Kelvin sebenarnya agak tidak setuju saat mendengar Kenzo menerima Anjani, tapi mau bagaimana lagi, tentu Kelvin tidak bisa menolak bukan. 1. Anjani duduk di kursi yang sudah ditunjuk oleh Velma, manajer di bagian pemasaran. Dia harus bisa menerima dan tahan diri untuk tidak melakukan kesalahan di hari pertamanya bekerja. Wanita itu yakin jika pasti bisa mendapatkan hati Kenzo lagi, entah keyakinan dari mana dia dapat, tapi melihat Kenzo yang sekarang, membuat Anjani ingin memilikinya lagi seperti dulu. 1. Dan sudah terdoktrin di otaknya adalah Kenzo miliknya. 9. Kenzo melihat jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 5 sore, waktunya dia pulang karena dia tidak pernah ambil lembur. Paling kalau pekerjaan banyak akan dia bawa pulang ke rumah. Sejak tadi Kenzo sudah gatal ingin telepon Rea, tapi dia tahan karena dia akan melepaskan rindunya nanti saat di rumah saja. Semakin lama mengenal Rea, Kenzo semakin menyukai gadis itu. Entah apa yang dirasakan oleh pria itu, hatinya selalu rindu, kangen dan cemburu saat Rea dekat dengan laki-laki lain. Dulu awalnya Kenzo mengira jika dia hanya tertarik saja terhadap Rea, tapi rasanya lama-lama perasaan itu semakin berkembang menjadi rasa suka, sayang, rindu dan cinta. Ah! Apakah Kenzo benar-benar jatuh cinta pada gadis yang menjadi pelayan pribadinya itu? Tuan, sudah saya siapkan mobil Anda, ujar Kelvin. Oke, ayo pulang sekarang. Kenzo berdiri dan mengambil tas kerjanya. Pria itu menyampirkan jas di lengannya dan Kelvin membawakan tas kerja Kenzo. Kedua pria dewasa yang tampan dan mapan ini masuk ke dalam lift. Ada beberapa karyawan yang menyapa mereka saat berpapasan karena memang jam pulang kerja pukul 4.30 bagi para karyawan yang tidak lembur. Saat sudah sampai di lantai bawah, Kenzo dan Kelvin segera keluar dari dalam gedung. Kelvin sudah siap membuka pintu mobil, tapi sebuah suara menghentikan tangannya.
32. Kenzo, maaf maksudnya Tuan Ken, bisakah saya minta tolong? Anjani mendatangi Kenzo dan bersikap seolah mereka saling akrab. Namun setelah mendapatkan pelototan dari Kelvin akhirnya Anjani langsung meralat panggilannya. Nyonya, ada keperluan apa? Kelvin yang bertanya. Sedangkan Kenzo hanya diam saja melihat apa yang akan dikatakan oleh Anjani. Sungguh sebenarnya Kenzo sangat malas untuk bertemu dengan wanita itu lagi. Kalau bukan karena Rea yang meminta dia untuk membantu Anjani, tentu saja Kenzo sudah tidak peduli. Motor saya mogok Tuan, apa saya bisa ikut pulang Tuan Kenzo?